Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendri Wicaksono, NIM 1704111000057. Pada video ini saya akan mempresentasikan langkah-langkah pengerjaan paket tracer activity configure IP-ACLS to mitigate attacks, mengkonfigurasi IP-ACL untuk mitigasi serangan. Video ini saya buat untuk tugas mata kuliah kriptografi dan keamanan jaringan. Pada paket tracer activity ini disediakan tabel pengamatan seperti berikut dan jaringan seperti berikut. Dan terdapat password untuk enable router. Ketiga router ini dengan passwordnya Cisco NPA55, dan terdapat password untuk konsol Cisco Con PA55. Ini password untuk masuk ke user exec mode dari router, dan terdapat username untuk VTY-Lens yaitu SSH admin. Kemudian terdapat password untuk VTY-Lens Cisco SSH PA55. Dan masuk ke task yang pertama, yaitu memverifikasi basic konektivitas jaringan. Masuk ke step yang pertama, dari PCC melakukan ping ke PCA server. PCC ke PCA server. Desktop ping PCA dengan IP 192.168.1.3. Berhasil dengan request timeout 1 kali. Kemudian dari PCC melakukan SSH ke router 2 LO0 interface, kemudian keluar dari SSH. Masuk ke R2 interface dengan IP 192.168.2.1. SSH main L. Nah, di sini terdapat username untuk VTY-Lens yaitu SSH admin. Dan IP-nya 192.168.2.1. Dan akan memasukkan password dari SSH tersebut, yaitu Cisco SSH PA55. Cisco SSH PA. Berhasil masuk ke R2. Privilege exec mode dari R2. Dan keluar dulu. Setelah itu masuk ke step yang ketiga, dari PCC membuka web browser dari IP PCA dan menampilkan webpage dari server PCA. Masuk ke web browser dan masuk 192.168.1.3. Berhasil. Dan dari step yang keempat, dari PCA server command prompt, dari command prompt PCA, dan melakukan ping ke PCC. Ping 192.168.3.3 dan berhasil. Dan masuk ke task yang kedua, yaitu secure akses ke router, mengamankan akses ke router. Masuk ke R1. Step yang pertama, configure ACL 10 untuk memblok semua akses remote ke router kecuali dari PCC dengan menggunakan perintah access list.
untuk membuat IP ACL pada R1, R2, dan R3. Cisco masuk ke user exec mode dengan memasukkan konsol password Cisco con PA55. Kemudian masuk ke privilege exec mode dengan password Cisco NPA55 dan configuration terminal. Kemudian melakukan akses. Setelah masukkan global configuration mode, saya memasukkan perintah akses list 10 permit 192.168.3.3.000. Itu IP dari PCC 92. Dan saya copy saja. Demikian untuk R2. R2 juga sama. Masuk ke Cisco con PA55 dan enable, kemudian Cisco NPA55 dan configure terminal, dan saya paste di sini. Dan router 3 Cisco NPA55 enable Cisco NPA55 configure terminal, saya paste. Kemudian step yang kedua adalah apply ACL 10 to ingress traffic on the VDE-LANs. Masuk ke R1 kembali. Kemudian saya masukkan LAN VDE 04 dan akses kelas 10 pin. Ini juga saya copy dan N. Ini juga LAN VDE 04 untuk R3 juga. Kelas 10 in dan N. Setelah itu masuk ke step yang ketiga, verifikasi exclusive access from management session PCC. Melakukan koneksi SSH ke IP 192.168.2.1 dari PCC harus berhasil. SSH admin 192.168.2.1 dan password Cisco SSH PA55 Cisco SSH berhasil. Kemudian akan SSH ke 192.168.2.1 dari PCA.
server harus gagal. SSH -l SSH admin 92.168.2.1. Nah, connection refused by remote host, gagal, harus gagal. Dan masuk ke tes yang ketiga, create a numbered IP ACL 100. Membuat IP ACL numbered 100 pada R3. Step yang pertama, mengkonfigurasi ACL 100 untuk memblok semua traffic dari luar jaringan. Masuk ke R3, kemudian configure terminal, dan saya ketikkan access list 100 Denny IP 10.0.0 255 ini. Dan setelah itu IP 172.16.0.0 kelas B, IP kelas B 16. Dan setelah itu Denny IP 192.168.0.0.025 ini. Setelah itu melakukan Denny ke IP lokal 127.0.0. Dan subnet masknya 0.255 ini. Dan setelah itu IP 224 15 dengan subnet masknya 15 255 ini. Kemudian access list 100 permit IP ani. Kemudian pada step yang kedua, apply the ACL to interface serial 001 dengan menggunakan perintah dokumen IP access group. Saya masukkan interface S001 dan access group status in IP access group 100 in. Kemudian
Setelah itu mengkonfirmasi specific traffic entering interface serial 00 dropped. Dari PCC command prompt melakukan ping ke PCA server. Ping 2168.1. Maka XMPS Echo akan diblok oleh ACL sehingga akan mengakibatkan request timeout RTO. Dan setelah itu mengembalikan atau menghapus ACL dari interface serial 001 yang telah dibuat tadi. Saya hapus kembali dengan perintah no IP access group 100 in. Dan setelah itu masuk ke task yang keempat, yaitu membuat number IP ACL 110. Menolak semua outbound paket pada source address atau alamat sumber di luar dari range internal IP address. Untuk langkah pertama mengkonfigurasi ACL 110 untuk permit only, hanya mengizinkan traffic dari network yang di dalam inside network. Kembali ke R3, kemudian masuk ke global configuration mode, kemudian saya ketikkan access list 110 permit IP 192.168.3.0. Ini merupakan IP dari IP gateway. Kemudian belum subnet mask dengan subnet mask 000.255. Setelah itu apply ACL interface ke F01. Interface F01 IP access group 110 in. Kemudian masuk ke task yang kelima, yaitu create a numbered IP ACL 120. Membuat IP ACL numbered 120. Mengizinkan hanya di luar host untuk mengakses DNS, SMTP, dan FTP service pada server PCA. Kemudian menolak segala yang di luar host untuk mengakses HTTPS service pada PCA. Kemudian mengizinkan PCC untuk mengakses R1 melewati SSH. Step yang pertama memverifikasi apakah PCC dapat mengakses PCA melewati HTTPS dengan menggunakan web browser.
Pastikan untuk mematikan HTTP dan mengaktifkan HTTPS pada PCA. Menonaktifkan HTTP dan mengaktifkan HTTPS. Kemudian pada PCC saya mencoba membuka dengan alamat IP address dari PCA. Dan berhasil. HTTPS berhasil, HTTP tidak berhasil karena tadi sudah dimatikan. Kemudian untuk step yang kedua, mengkonfigurasi ACL 120 untuk mengizinkan dan menolak dari trafik yang telah didefinisikan dengan menggunakan perintah access untuk membuat numbered IP ACL. Pertama masuk ke router 1, kemudian masuk ke global configuration mode dan akan saya ketikkan access list 120 permit UDP ANI host 192.168.1.3 domain dan permit TCP ini host SMTP dan TCP FTP. Kemudian saya Denny TCP ANI-host EV 423 atau HTTPS. Kemudian permit TCP host TCP ANI-host 168.3.3 EV 22 permit TCP host 192 dengan host 10 1.1.1. Setelah itu masuk ke step yang ketiga, apply the ACL to interface as 000 dengan menggunakan command atau perintah IP access group. Saya masukkan interface as 000, kemudian IP access group 120 in, kemudian N. Saya verifikasi PCC tidak bisa mengakses PCA melewati HTTPS browser 192.168.1.3.
PC C tidak bisa mengakses PC A melewati web browser. Kemudian masuk ke task yang terakhir, task 6, memodifikasi ACL yang telah didefinisikan. Masuk ke step yang pertama, memverifikasi PCA tidak bisa melakukan ping ke interface loopback pada R2, yaitu dengan IP 192.168.2.1. PCA berarti server. Satu 92.168.2.1. Reverse timeout, PCA tidak bisa melakukan ping ke interface loopback pada R2. Kemudian masuk ke step yang kedua, yaitu make any necessary change to ACL 120 untuk permit atau mengizinkan dan deny atau menolak pada spesifik traffic yang spesifik dengan menggunakan perintah access list command. Masuk ke R1 kembali dan configure terminal, dan saya masukkan perintah access list 120 permit ICMP ani to reply. Kemudian access list 120 deny permit ICMP ani unreachable, dan setelah itu deny ICMP ani kemudian 120 permit IP ani. Kemudian verifikasi PCA dapat melakukan ping ke loopback interface pada R2. PCA ping 192.168.2.1 dan berhasil. PCA bisa melakukan ping ke loopback interface R2. Itu mengecek hasilnya sudah berhasil atau belum. Ternyata sudah berhasil. Congratulations dalam completing aktivitas ini. Berhasil semua. Demikian video presentasi langkah-langkah pengerjaan paket tracer activity ACL ini. Terima kasih. Jika ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.